warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan yang sama-sama kita cintai serta kita taati para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru ngaji, yang mana keberadaan beliau-beliau adalah selaku warathatul anbiya, yaitu penerus para nabi, penerus daripada perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini al-mukarram wal muhtaram sahibul fadilah sayyidul walid murabbi arwahina wa ajsadina Kiai Haji Muhammad Said Abdullah selaku pengasuh daripada Pondok Pesantren Mathali'ul Anwar. Kita doakan mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan keistiqomahan dan manfaat. Mudah-mudahan santri-santri yang belajar di tempat ini Allah berikan ilmu yang barokah, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Keluar daripada pondok pesantren ini adalah para pejuang-pejuang penerus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi al-ulama al-amilin, ad-du'a al-mukhlisin. Amin ya rabbal, beserta keluarga besar dari Bani Abdullah. Dalam hal ini Kiai Haji Muhammad Husni Abdullah, Kiai Haji Abdurrahman Abdullah, Kiai Haji Abdurrahim Abdullah, Kiai Haji Mahfud Rahman, Kiai Haji Muhammad Saleh Abdullah, hafidhahumullah wa ra'ahum. Amin ya rabbal. Dan segenap para kiai, para asatid yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tanpa mengurangi daripada rasa hormat, cinta, ta'zim al-faqir kepada beliau-beliau semuanya. Begitu juga yang sama-sama kita hormati di sini, kita muliakan Ketua Takmir Masjid Aminah, yaitu Dr. Randes Hidayat Adianto MH hafidhallahu wa ra'ah, dan juga kepada segenap daripada pengurus Dewan Guru daripada Pondok Pesantren Mathali'ul Anwar, dan juga segenap santri dan santriwati. Begitu juga kepada segenap pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini segenap kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Mudah-mudahan di malam hari ini kumpulnya kita di sini menjadi penyebab kita semua mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat,
yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena di malam hari ini kita duduk berkumpul di sini, Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita takdir untuk bisa kita semua bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan lisan, tapi berapa banyak lisan yang tidak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak Allah ciptakan lisan, justru lisan tersebut digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lisan yang digunakan hanya untuk mencaci maki, lisan yang hanya digunakan untuk mencelah orang, lisan yang hanya digunakan untuk ghibah, mengomongkan daripada kejelekan orang lain. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita duduk berkumpul dalam rangka untuk menumbuhkan, meluapkan daripada rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya agama kita itu pondasinya, dasarnya adalah berdasarkan cinta. Sehingga diceritakan bahwasanya Nabi Allah Adam alaihi salam ketika melakukan satu kesalahan, Nabi Adam dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat dikatakan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam selama 200 tahun beliau tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit, tidak pernah dia melihat langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya karena satu kesalahan yang dilakukan. Bahkan dalam riwayat juga dikatakan Nabi Adam alaihissalam tidak kurang dari 40 tahun beliau sujud kepada Allah untuk memohon ampun akan satu kesalahan yang telah dilakukan. Tapi sayang seribu sayang, 200 tahun taubat yang dilakukan, 40 tahun sujud yang dilakukan, tidak mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu saat beliau teringat akan satu nama, lalu beliau bertawassul dengan nama tersebut dengan mengatakan, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa ma ghafartali. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad maka ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Ketika menyebut nama Nabi Muhammad, seketika Allah langsung memberikan jawaban dengan Allah mengatakan, kaifa arafta ya Adam walam akhluqhu. Hei ya Adam, dari mana, bagaimana kau bisa tahu dengan nama Muhammad sedangkan aku belum menciptakan yang namanya Muhammad? Maka dikatakan, ya Allah, lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku biadikah dengan kekuasaanmu ya Allah, wa nafakhta fiyya ruh, ketika kau tiupkan kepadaku ruh, ketika aku hidup aku angkat kepalaku. Setelah sempurna yang kau ciptakan, aku angkat kepalaku ya Allah. Aku lihat di atas, di dinding-dinding arsy, di tiang-tiang arsy, di situ bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku yakin dan aku tahu tidak mungkin nama seorang makhluk bersanding dengan Khalik sang pencipta, melainkan pasti itu adalah hamba yang kau cintai. Apa kata Allah? Sodakta, benar kau ya Adam, bahwasanya Muhammad adalah manusia yang aku cinta. Akhirnya Allah mengatakan, laulahu, kalau bukan karena dia, bukan karena Nabi Muhammad, ma khalaqtuk wala khalaqtul jannah, aku tidak akan ciptakan engkau hai Adam. Kalau bukan karena Muhammad, tidak mungkin aku ciptakan engkau, dan aku tidak akan mungkin menciptakan yang namanya surga. Artinya apa di sini? Allah menciptakan alam semesta, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan pohon, Allah ciptakan batu, Allah ciptakan semuanya. Dalam riwayat yang lain Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Luar biasa.
adanya alam semesta karena Nabi Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan, untuk apa Allah itu sampai mengatakan kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan ini? Untuk apa? Ulama menjelaskan, Allah ingin menegaskan, Allah ingin ketika menciptakan alam semesta ini supaya semua alam semesta ini tahu kalau Allah cinta dengan Nabi Muhammad. Artinya kecintaan Allah terhadap Nabi Muhammad ingin diketahui oleh seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah tidak ciptakan makhluk, Allah tidak ciptakan surga, Allah tidak ciptakan neraka, Allah tidak ciptakan bumi, Allah tidak ciptakan matahari, Allah tidak ciptakan manusia, binatang, pohon, batu, niscaya tidak ada yang tahu kalau Allah cinta dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu Allah ciptakan semua, tujuannya satu, Pak Bu. Apa tujuannya? Supaya mereka semua tahu kalau Allah cinta dengan Nabi Muhammad, maka Allah perintahkan wajib semua makhluk cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya agama didasarkan dengan rasa cinta. Disinilah kita perhatikan baik-baik hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, maaf ini bahasa Indonesia paham ya? Bodoh saya nyai tua-tua. Sokong saya tua. Hah? Ngerti kira-kira bahasa Indonesia ngerti? Kau lebih bahasa Indonesia berempat kenangan. Ya, baik Madura baik. Dia tidak paham kondisi saya. Saya kalau bahasa Madura apa luan sabutan. Sebab mikir kalau bila bahasa Madura. Tapi tidak apa-apa, sudah alhamdulillah saya sudah belajar bahasa Madura lumayan lama. Cuma takut keliru saya. Kau lu pernah campur beb. Akela biteng kalero, akela biteng. Akela lebih. Baik, saya siap bahasa Madura tapi saya nggak melopot cek akela. Ini pondok banyak pengasuh, banyak guru, banyak yang lainnya. Saya mohon maaf kalau kasar cekocak orang ngajar. Siap kira-kira? Siap. Siap ngaji? Siap. Baik, kita lanjut sekarang. Satu cerita dalam sebuah hadis yang mengatakan begini. Ada seorang A'rabi, orang desa, orang kampung. Bodoh orang kampung, orang desa, orang gunung keneka. Tak pernah tahu karobona Nabi Muhammad. Perak ngedingnya mah, tak tahu ka orangnya. Lah, orang kampung keneka, orang desa, saya A'rabi, orang desa keneka, entar ke Madinah, entar ke kota, terotawa saya kemasinya mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sedang bekto mangkat ke Madinah, entar ke Madinah, debak ke Madinah, bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, ditanyakan yang mana namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dijawab, arwah orangnya bodoh di dalam masjid. Membekna terotawa saya Muhammad arwah bodoh dalam masjid. Masuk dia ke dalam masjid. Sampai di masjid apa yang terjadi di situ? Iqamatus shalah. Salat sudah mau didirikan. Orang satu mancung, sahabat mancung satu sudah siap untuk melaksanakan salat, dan Nabi Muhammad keluar dari rumahnya. Keluar dari rumahnya di situ menuju ke pengimaman untuk melaksanakan salat dan beliau menjadi imam. Begitu masuk ke imam ke mihrab, dihadang oleh orang desa gelak yakdan. Ya Muhammad, mata sa'ah, kapan kiamat? Orang desa katanya, tapi tidak dijawab oleh Nabi Muhammad. Nabi melanjutkan sholat Nabi. Allahu Akbar. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu Nabi bertanya, Aina sa'ilu, aina sa'il? Kemana orang saya tanya gelap? Kemana orangnya? Ana ya Rasulullah, aku yang bertanya tadi ya Rasulullah. Ma su'aluka, apa soalmu, apa pertanyaanmu? Mata sa'ah, kapan datangnya kiamat? Oh, Nabi tak terkejut Pak, karena pertanyaan ini belum pernah ditanyakan oleh umat-umat sebelumnya. Bertanya kapan
kiamat. Nabi mengatakan kiamat syai'un azim, kiamat suatu yang menakutkan, suatu yang agung, suatu yang mengerikan. Tidak main-main itu kiamat. Mudah-mudahan kita tidak mendapatkan kiamat, amin. Amin. Karena hal yang sangat mengerikan. Coba Anda bayangkan, kita lihat sekarang di YouTube, kita lihat bagaimana itu tsunami, bagaimana itu longsor, bagaimana gunung meletus dan lain sebagainya. Sangat-sangat mengerikan. Sedangkan kiamat jauh lebih mengerikan daripada tsunami, jauh lebih mengerikan daripada gunung meletus, jauh lebih mengerikan daripada yang namanya banjir, lebih mengerikan dari kebakaran, lebih mengerikan daripada yang namanya semua musibah yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Langit terbelah, langit runtuh, bumi hancur mengeluarkan isinya, gunung-gunung berterbangan seperti kapas, seperti buluh kambing yang ditiup. Itulah gambaran bagaimana dahsyatnya itu. Kalau gunung-gunung yang berterbangan bagaikan kapas, kira-kira bagaimana dengan kita yang lemah? Di situ sudah tidak kenal siapa suami, siapa istri, siapa anak, siapa bapak, siapa kakak, siapa adik, taretan, datang ke morek, guru, ada saya kenal satu aja. Semua berlari menyelamatkan diri. Tapi sayang seribu sayang, tidak ada satu manusia pun yang bisa selamat karena bumi sudah selesai ceritanya ketika itu. Hancur lebur semuanya. Mengerikan kiamat. Bahkan ibu-ibu yang hamil langsung lahir karena dahsyatnya itu kiamat. Bahkan tidak sedikit para ibu anaknya diinjak, dijadikan anak tangga supaya dia tidak tenggelam karena banjir. Ketika itu keadaannya mengerikan. Di sini orang desa datang mau temu tanya, bila kiamat ya Rasulullah? Nabi tidak menjawab, tapi Nabi mengembalikan pertanyaan. Apa kata Nabi Muhammad? Ma a'datta laha. Apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Kiamat satu hal yang mengerikan, hal yang agung, hal besar. Lalu dengan entengnya orang ini mengatakan, ma a'dattu laha. Aku tidak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah. Aku tidak mempersiapkannya untuk kiamat. La kabira sholat wala siyam. Baik itu sholat, waktu itu puasa standar. Sholat tidak lebih dari 5 waktu. Tidak ada la sunnah qobliyah wala ba'diyah. Tidak ada sholat tahajud wala duha. Tidak ada. Standar hanya 5 waktu. Saya punya sholat ya Rasulullah, tidak banyak. Siam puasaku juga sama. Tidak ada Senin Kemis. Tidak ada puasa Arafah, puasa yang lainnya tidak ada. Hanya bulan Ramadan saya puasa. Tidak lebih dari itu ya Rasulullah. Illa kecuali uhibbullah wa uhibbur Rasul. Aku cinta kepada Allah dan cinta keagungan ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika orang ini ditanya oleh Nabi, apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Aku tidak punya persiapan kecuali aku cinta. Uhibbullah wa rasulah. Aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Cinta ajunan. Nabi tidak bisa menjawab. Bingung Nabi menjawab. Datang malaikat Jibril membawa jawaban. Ya Rasulullah, jawab. Arya jawabna dari Allah. Dikasih jawaban, lalu menjawab Nabi Muhammad. Itu tinggal kenikah. Anta ma'aman ahbabta. Hei orang tisah, benah engkau, kamu bersama siapa yang kamu cintai nanti. Oh ternyata Pak, Bu, di mana tempat kita di akhirat ditentukan sekarang. Sekarang punya. Anda ingin tahu nanti di akhirat Anda kumpul dengan siapa? Anda ingin tahu nanti Anda bersama siapa di akhirat? Jawabannya sekarang ada kepada Anda semuanya. Tinggal tanyakan dalam diri Anda, siapa yang Anda cintai di dunia ini? Kalau Anda cinta kepada para nabi, Anda cinta kepada para ulama, cinta para sahabat, cinta ahlul bait, maka insya Allah Anda akan dikumpulkan bersama mereka semuanya. Tapi sebaliknya, Anda coba-coba cinta kepada artis-artis yang selalu durhaka, maksiat kepada Allah. Banyak anak-anak muda sekarang, santri bahkan dia pakai songkok, pakai jilbab, buka kitab, tapi idolanya artis Korea. Udah dapat ada?
santri asurban lema bekto ke masjid ajar kitab. Idolanya Messi, Ronaldo, saya tak jelas, yang tidak pernah sujud kepada Allah, yang tidak mengaku Allah sebagai Tuhan, tidak mengakui Nabi sebagai Rasul, kurang ajar. Jelas kira-kira? Jelas. Hati-hati, ingat baik-baik, ini informasi langsung dari Nabi Muhammad, Nabi yang mengatakan bahwasanya almar'u ma'aman ahab, syarul mar'u ma'aman ahab. Nanti manusia dibangkitkan bersama siapa yang dia cintai. Manusia dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Hati-hati Pak, Bu. Dalam sebuah lagu, saya tidak tahu karangan siapa, bukan dalil tapi bisa dijadikan dalil. Rasa cinta, saya tidak bisa nyanyi, pasti Ada pada yang nyawa. rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Anda semua orang yang bernyawa, pasti Anda punya rasa cinta. Tidak mungkin Anda tidak punya rasa cinta, karena rasa cinta ini cuma satu stoknya, tidak ada 2, 3, dan 4, dan tidak bisa beli lagi, hanya satu. Oleh karena itu jangan sampai lopot. Anda taruh kemana kecintaan Anda? Anda letakkan kepada siapa kecintaan Anda? Ingat Nabi Muhammad yang bersabda dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian. Salah seorang kalian tidak beriman, artinya tidak sempurna imannya. Hatta sehingga akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna iman semua orang tadi ini kecuali sampai Nabi Muhammad lebih dicintai dari anak, dari orang tua, dari tetangga, dari teman, dari semua manusia. Kalau Anda jadikan Nabi Muhammad di atas segala-galanya, di atas orang tua, di atas anak, di atas istri, di atas suami, di atas teman, di atas sahabat, di atas tetangga, di atas bos, di atas sama saja, maka iman Anda telah sempurna. Tapi kalau cinta ini masih Anda bagi dengan yang lainnya, Anda tidak jadikan Nabi Muhammad nomor 1, maka hati-hati. Hati-hati di sini. Hati-hati. Maka iman kita tidak purna. Sempurnaan iman diukur dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu pertanyaan, apa itu cinta? Bagaimana orang cinta itu bagaimana? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Imam Syafi'i menjawab, apa kata Imam Syafi'i? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang cinta dengan yang dicinta itu taat, ngikut norok. Itu bukti cinta. Sehingga lagi-lagi Nabi Muhammad yang bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, hatta hawahu tabi'an lima jitu bih. Tidak sempurna iman kalian sampai pangatrona sampian sesuai dengan pangatrona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Men pangatrona sampian itu musuh pangatrona Muhammad, Anda belum beriman. Kudu norok ka pangatrona Nabi Muhammad. Anda terongak kenekah, ternyata Nabi tidak setuju, tidak sesuai, maka tinggalkan, ikut pangatrona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka iman Anda akan sempurna. Sampai di sini jelas kira-kira? Jelas Pak Bu? Jelas. Berarti Islam dasarkan dengan dasar cinta. Baik, saya sekarang coba, ini banyak santri di sini. Santri tentunya belajar sejarah atau belajar sirah. Coba sekarang kita lihat sekarang. Nabi Muhammad ketika beliau diperintah oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan,
turun ayat. Apa bunyi ayatnya? Fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Hei Muhammad, sampaikan dengan terang-terangan agama ini. Sampaikan, jangan sembunyi lagi. Karena Nabi memulai dakwah dengan rahasia selama 3 tahun. Selesai 3 tahun, dipandang sudah banyak pengikutnya Nabi, maka Nabi diperintah untuk dakwah secara terang-terangan. Firman Allah turun kepada Nabi dengan mengatakan, fasda bima tu'mar. Sampaikan hai Muhammad agama ini dengan terang-terangan, jangan sembunyi lagi. Wa a'rid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Berpaling dengan orang musyrik. Coba saya mau tanya, hei santre, saya mau tanya sekarang. Sekarang Anda dengan saya ini namanya berhadapan. Men saumpamana kau lo ngadep ke barat apa timur ini? Kalau berarti nyaman apa? Mongkor itu namanya berpaling. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berpaling, mongkor dari orang-orang Apa orang musyrik? Orang musyrik adalah orang yang menduakan Allah, yang menganggap ada Tuhan selain Allah. Itu orang musyrik namanya, perbuatannya syirik. Baik, saya mau tanya, hei anak muda, santri, Messi itu menganggap Allah sebagai Tuhan apa tidak? Berarti dia orang apa? Musyrik. Perintah Allah apa? Berpaling. Banyak yang di foto nak. Ya. Ayo. Hati-hati di sini. Coba bapak-bapak, ini coba kita punya iman sekarang diuji. Kita diuji. Jangan hanya mengatakan saya Islam, saya iman. Buktikan dulu kalau Anda beriman, benar atau tidak. Apa buktinya sekarang? Berapa banyak bapak-bapak yang dia bilang sama istrinya, Bu, nanti Bu, deki Bu ya kalau dua jagai Bu ya, jagai kok Bu. Oh iya, jangan. Cak nasib alhamdulillah, tang laki masya Allah, terotobat terotahajud kerana. Jagai kalau 2 malam, bener tahajud neng kupal. Banyak apa tak ada? Banyak. Kurang ajar. Ada beb. Anak apa mau kocak kurang ajar? Abang nak kelar melak sampai kol 2, kelar melak sampai 10 demi tim kesayangan, demi idolanya yang kafir, yang tidak pernah sujud kepada Allah, tapi giliran melak kol 2 malam tahajud 2 rakaat ada sekelar. Kurang ajar. Ayo benar apa tak ada? Kejar. Apakah itu yang dikatakan cinta? Mana? Mongkor. Kalau 2 malam melak Pak, kelar Pak. Kopi pas siap, kacang pas siap, untuk apa? Hanya untuk nonton bola 2 kali 45 menit. Hari berempat jam 1,5 2 rakaat, tak ada Pak 5 menit, tak kelar. Marane kumbal pas tedung ada sok buelang. Apa tak kurang ajar ya? Kurang ajar. Kira-kira norok ke siapa? Ayo, itu tanda cinta dengan Nabi? Mongkor. Tak ada. Hati-hati di sini. Makanya saya setiap ceramah tidak pernah berhenti. Saya ambil jalur dari segi nadhiron. Nabi itu basyiron wa nadhiron. Nabi itu pemberi kabar gembira, pemberi ancaman. Saya ambil jalur ancaman karena sudah terlalu banyak para dai yang menyampaikan kabar gembira. Oh, maca solawat dihapuskan dosa. Oh, entar ke majelis pahalana rajo. Iya. Tapi ingat, di situ ada ancaman. Betul, Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Ghafurur Rahim. Ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Benar, tidak salah. Tapi ingat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian ingkar terhadap nikmatku, diberi mata sehat, mata bisa melak,
tayang kui maca Al-Quran neng kau bidu wanita. Udah dapat ada? Dah. Ayo. Lihat film tidak jelas artis-artis siapa orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah. Waduh mendentang. Coba kita lihat, ayo coba Bu, lebih banyak mana sekarang Anda diajak suami Anda untuk sholat berjamaah di rumah atau lihat TV berjamaah? TV. Ayo Pak, lebih banyak mau Pak? TV, Beb. Hati-hati di sini. Coba Anda mau tanya, hei anak muda, Anda coba mau tanya sekarang, ini bahaya kalau Anda tidak belajar sejarah, tidak mengenal Nabi Muhammad, bahaya. Coba Anda mau tanya sekarang, Anda dari kecil dididik di pondok ini, betul? Tadi saya dengar ada tahfidz, betul? Biasanya kalau sebelum ngaji itu pasti diberitakan, ayo anak-anak kita baca ta'awud, betul? Betul. Apa ta'awud? Terus A'udzubillah. Apa artinya? Ayo masuk kamar mandi baca dua apa tuana? Pak tepat. Allahumma inni. Apa artinya? Hop. Kita bahas artinya sekarang. Ayo kita bahas artinya. Kita dididik dari kecil oleh guru-guru kita baca ta'awud. Untuk apa? Berlindung dari godaan berarti setan itu musuh manusia. Kenapa? Karena setan selalu mengajak orang untuk ke jalan yang tidak benar. Baik, oke, selesai. Lalu kita masuk ke dalam kamar mandi, diajari ternyata setan itu bukan satu, banyak jenisnya. Oh, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan laki, setan bine, setan tak laki tak bine, bentu pada kapi mon pokona. Setan merah, kuning, biru, apa kapi na pokona. Faham? Oi, tiba-tiba kata orang Yahudi Nasrani, orang ngajar hari yatang bos, cale malolo. Bikin dia satu klub namanya MU. Apa julukannya MU? Tahu kapi? Setan Red Devil, setan merah. Kita diperintahkan untuk berlindung dari pakai baju Red Devil setan merah. Yes. Berarti abun jadi anak buah loh, bangga. Jadi anak buah setan bangga. Jadi anak buah Nabi gak ada yang bangga. Kalau di pondok engawali satojo pakaiannya luar biasa, asarong asurban atakwo asongko sampojong 5 bekto. Masya Allah, tak tahu apakah sadar karena takut ke guru, tak tahu. Masya Allah, potongan-potongan wali bila boleh perayaan benih wali boleh wailun songko elang kente topi buku wirid elang kente surya. Aduh HP elang sarong buang kente salebar ngangku jendela sepit-sepit. Ayo salebar apa? Jin. Mangkana tengkana pada nak jin. Betapa capeknya guru-guru mendidik Anda 24 jam ikhlas karena Allah. Kalau untuk urusan hitung-hitungan anak angwane bungkona tedung dengan rela bangunkan semua dididik habis, ternyata sampai luar dia sakat kalak musuh Yahudi. Jadi bahkan berapa banyak yang tidak cukup pakai baju, tidak cukup pakai baju Red Devil, ngangkui apa ruah topi si tanduk naruh bener apa tado. Sampai dia ingin menyerupai seperti setan. Naudzubillah. Hei santri, awas hati-hati. Coba santri Anda mau tanya, kira-kira kalau anak taruh salib endok bungkona, anak apa tandok? Anak apa tandok? Lambangnya orang Kristen. Tanduk. Nabi itu benci dengan yang namanya salib. Betul, Nabi benci memang.
Tapi buktikan kalau betul-betul ente cinta dengan Nabi. Ini ternyata ketika dititipkan di rumah salib Anda tidak mau. Kenapa? Anda maunya dibawa kemana-mana. Apa? Ada klub lagi namanya Barca. Ada Barca benih Baroka, senga. Barca, Barcelo, Celo, senga. Barcelona lambangnya apa? Salib, pakai baju salib di dadaku, bukan Garuda di dadaku. Spraynya salib. Barcelona, Bentala salib, Kalampina. Bagaimana mau berkah Anda punya hidup? Ayo, ini bukan kebetulan. Itulah musuh-musuh Allah, pintar, cerdas. Dalam rangka untuk apa? Untuk mengganggu umat Islam. Dan ketika umat Islam diganggu dengan maksiat tidak mempan, dia akan ganggu dengan cara ibadah. Hei, ibu-ibu hati-hati. Satu cerita. Ada sampai kalau berapa? Belum. Coba cerita, satu cerita. Insya Allah di sini ada nama kitabnya, kitab An-Nawadir. Bodoh kitab Nawadir. Dalam kitab sobung, bodoh pasti. Tak kira sobung. Pasti bodoh kitab Nawadir. Di kitab Nawadir itu bodoh careta. Yang mana Nawadir jamak dari nadir, careta-careta yang jarang, yang langka, yang aneh. Dalam kitab Nawadir bodoh careta, bodoh situng budak. Ada bodoh curagan melea budak kena kai beli ya. Abek to beli budak keneka, budak mator, curagan. Deki buat nama melea abdina melea sengkok dia, sengak ya. Pala kongkok dari pagi sampai ke sore tak napa, tapi malam saya ngajak pala kongkok. Beri kok kenangan situng saya khusus kanggo ibadah. Oke, tayyib. Sepakat beli. Kibu moleh kena ka budak sampai ka bungkona. Soro mele. Soki bungkona. Banyak kamar-kamar di halamannya. Area bungkona khusus, pas area luar kena ka kamar-kamar. Pas apa? Tebuna juragan kena ka ngocak ka budak, budak buat na mele. Peleh saya kemas saya katroi buat na. Oh iya, mele. Subhanallah. Budak kenika mele kenangan saya paling jubok. Pele maksud dia. Katanya, nama mele saya jubok, si bagus punya. Apa kata dia? Tidak ada artinya jelek kalau itu ada cinta di situ. Cinta, lagi-lagi cinta. Tidak ada istilah kata jelek. Kalau di situ ada cinta diisi dengan ibadah, maka seperti istana kata dia. Ternyata benar, Pak. Bodoh orang andi bungko mentereng mewah granit AC, pokoknya hebat bungkona Pak. Ternyata si andi bungko tak pernah bungkona. Padahal bungkona AC, celep granit, kurang apa? Mewah mentereng, esena bodoh kulkas, bodoh kapi, bodoh bungkona sudah. Keng orang tak pernah. Ternyata tengku moso binena anapa tang laki me tak pernah bungko. Tengku lebih pernah ka bungkona tatang ke sebidi. Seta alantai, atana lantai ya. Anapa? Pas ngo sana, ternyata dalam buku kenika bederante. Artinya apa? Di situ dia menemukan cinta, di rumahnya tidak mendapatkan cinta. Walaupun rumahnya mentereng, bini na ampo marongo. Bini na bila pengajian ratin, jilbab, bergok minyak wangi. Kiler bungkona ada tersepit, bau bebong. Bodoh dapat ada, Bu? Udah. Ya. Ada tak pernah. Lah cinta walaupun gobok tapi ada cinta diisi ibadah bak istana. Singkat cerita ada tambah nih kita pun ada. Ternyata di situ si budak milih rumah yang jelek. Oke, milih kamar yang jelek sudah. Singkat cerita hari demi hari berjalan. Tiba-tiba satu waktu si juragan keneka mengundang teman-temannya untuk bikin acara pesta malam, makan-makan, muncung kancana akan-akan, mari akan-akan apa semua selesai makan minum sudah puas, teman-temannya pulang semuanya. Begitu teman-temannya pulang, dia masih belum ngantuk, kita ngantuk, dia mengontrol rumahnya, dikontrol. Ajolon di halaman rumah tanian ajolon, ngontrol kamar-kamar, nangale bodoh situng kamar keneka terak parana tak kerja. Mek bisa terak, ada temar mek terak, gentare. Begitu semae ternyata kamarnya budak kelak nih Pak. Ternyata setelah dilihat itu ada lampu temar yang talinya menggantung sampai ke langit.
sampai ke langit. Ternyata atap rumahnya terbelah, tak buka. Sampai subuh itu baru naik. Yang namanya demar ketika naik pas atap tak tutup oleh. Ternyata si budak bermunajat kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, pasapora abdina ya Allah, kalau bukan karena tuanku, aku seorang budak hanya bisa wajib melaksanakan perintah tuan. Kalau bukan karena tuanku, aku dipekerjakan dari pagi sampai sore, niscaya ya Allah 24 jam waktuku akan aku gunakan ibadah kepadamu semuanya ya Allah. Pak, dari maghrib sampai kasobu tak tedung ibadah kinyo on sapora. Sampian dari maghrib sampai kasobu apa sih kalaku Pak? Ayo coba kaberung, aroko, kopi, sagesaan, ada saya minta sapora sekali. Coba bayangkan bagaimana hebatnya ibadah seorang budak. Akhirnya dilihat sama tuannya ini, oh luar biasa. Mulai abut na mulai cari tak bini na masa cana bini na iya masa mas iya deh ya dikit malam tengku boleh dikit malam penasaran kedua malam makatibi makin kedua tengku pak kuntuna ya Allah pasapora abdina ya Allah tidak bisa maksimal ibadah kepadamu ya Allah, aku hanya bisa malam sampai pagi ya Allah, besok aku harus bekerja. Kalau bukan karena tuanku yang mempekerjakan aku ya Allah, aku akan beribadah kepadamu seluruh waktuku aku habiskan untuk ibadah kepadamu ya Allah. Akhirnya ya Allah, Mas Arya boleh mas senang mas capok tola deki mas takut kedua keneka ada kulak kumare yolok. Hei budakku katanya, apa wahai Tuhan, ampun bu naja alaku boleh bu. Maksud tuh kamu sekarang bebas, bukan budak lagi, kamu merdeka sekarang. Kenapa? Berapa malam ini aku mengintaimu, aku melihatmu, ternyata engkau orang yang luar biasa, engkau orang yang soleh, engkau ahli ibadah. Maafkan aku sudah menghalangi ibadahmu. Oh ajunan onek, engki. Kau lo nak ono ya Allah. Pas apa diangkat tangan, ya Allah, abdina ibadah ke ajunan ikhlas karena engkau ya Allah, bukan karena manusia. Sekarang aku beribadah ya Allah, diketahui oleh manusia ya Allah. Aku takut hatiku rusak ya Allah. Pak mati abdina mangken ya Allah, meninggal di hadapan tuannya Pak. Bu. Apa artinya di sini? Artinya apa di sini? Artinya ini orang ibadah tidak ingin diketahui oleh orang. Dia itu ibadah ikhlas karena Allah, takut riya, takut sombong. Beda orang sekarang. Abut nak entar ke pengajian ada saya tahu. Status alhamdulillah bisa entar pengajian. Bodoh apa tado? Malam-malam ngaji jus, alhamdulillah selesai 2 juz, status kerem. Setan kalau tidak bisa menggoda manusia dalam ibadah, dalam maksiat, akan diganggu dalam ibadah. Ini telah diceritakan dalam sebuah cerita yang bernama Al-Imam Ahmad bin Hambal, pencetus daripada madhab Hambali. Al-Imam Ahmad bin Hambal kenika Pak andi anaknya mana Abdullah. Andi anaknya mana Abdullah. Nah situng bekto Imam Ahmad ini mengalami sakaratul maut, detik-detik menjelang meninggal. Ahmad anak nasihatnya Abdullah itu berada di sampingnya untuk mentalkinkan di detik-detik terakhir meninggal ayahnya. Akhirnya setelah diurus keluar Abdullah kenika ngalak tali dari kain untuk mengikat, persiapan mengikat apa namanya dia, kepala daripada ayahnya. Sampai di hadapan Imam Ahmad bin Hambal takjub Pak. Ternyata Imam Ahmad kenika pas melak apeluan pas ada bu lama belum tidak sampai ke lokal deh. Tak kerjet pas katanya, ya abah bunda apa abah me abah mau langsung ngucap tidak belum tidak sampai ke lokal deh. Hei Abdullah, nah tahu Abdullah, barusan di sampingku ada iblis datang, dia mengatakan ya Ahmad, hebat selamat ya, budna terbebas dari kudanan kok. Apa kata Imam Ahmad? Belum. Aku bilang belum, sampai ruhku lepas baru aku selamat dari godaanmu. Apa yang diinginkan oleh setan ketika Imam Ahmad digoda oleh setan untuk bermaksiat tidak mempan. Beliau orang alim, beliau orang soleh,
Beliau yang orang yang selalu dekat kepada Allah, tidak pernah jauh kepada Allah. Tapi apa yang terjadi di situ? Di akhir hidupnya diganggu oleh setan dengan tujuan apa? Supaya sombong. Oh, Ahmad selamat ya, benar hebat, lolos dari godaanku, selamat benar. Setan menginginkan Imam Ahmad mengatakan, oh iya, aku berilmu, itu maksudnya. Kalau dia mengatakan, oh iya, kok selamat, kalau aku adi ilmu, pas mati apanya mana? Dalam keadaan berarti su'ul khati. Itu yang diinginkan oleh iblis. Makanya orang-orang kalau mau meninggal tidak boleh dijauhi, harus dibacakan ngaji. Di situ kenapa? Disitulah detik-detik dia harus berkelahi dengan siapa? Dengan setan. Makanya jangan dijauhi orang mau mati itu, bacakan yasin, bacakan talqin, bacakan burda dan lain sebagainya supaya tidak tergoda oleh setan. Nah, disinilah hebatnya setan. Oleh karena itu hati-hati. Makanya cinta dengan Nabi Muhammad itu butuh bukti. Apa buktinya? Kita ikut dengan keinginan Nabi Muhammad SAW. Di berbagai majelis saya termasuk orang yang kampanye. Kampanye apa? Saya kampanye tentang riba, Pak. Kenapa? Karena di zaman akhir ini berapa banyak orang ini yang gampang enteng terhadap riba. Sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan di akhir zaman orang sudah tidak peduli lagi dari mana hartanya datang. Mau halal, mau haram, hantam. Yang penting abona sogi, yang penting bisa beli motor, beli mobil, beli HP, hidup gaya dan gengsi. Tidak peduli harta dari mana. Sehingga berapa banyak orang sekarang sealato mampu tu pese. Banyak dapat ada bu. Nah. Bahkan kadang ustaz-ustazah tak peduli pokoknya oleh besek. Otang 1 juta, beli 1 juta teloh. Entar pengajian, entar tahlil, entar burda, entar fatayat, entar pakuna lakon nama budu besek. Parcoma. Demi Allah, riba ini bisa menggugurkan amal ibadah. Ini tidak main-main. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa in taf'alu fa'adhanu bil harbi minallahi wa rasulih. Men sampeyan satejo pakun ta'ambu ala qoriba pakun ala qamamudu beseh fa'adhanu bil harbi minallahi wa rasulih. Berarti Anda menyatakan perang, ngajak perang kepada Allah dan Rasulnya. Bahaya Pak. Informasi Al-Quran, informasi ilahiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati pelaku-pelaku riba, ambu jok terosaki. Sabar hidup di dunia, karena tidak lama kita semua akan meninggalkan dunia ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, semuanya akan meninggalkan dunia ini dalam waktu dekat. Karena umatnya Nabi Muhammad tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun umurnya. Di atas 70 tahun bukan hidup tapi perawatan. Bila umur lah lebih dari 70, odik kian ada artinya odik pun Pak. Andi bine berak ya bos, andi bungko tedung eteras, andi mobil ada nih betul pun ada, tak bisa apa-apa ngakan nih tak oleh, itu tak oleh, manceng ngeter ada, tak bisa apa-apa sudah. Kolesterol, asam urat, gula, stroke, sakit pribadi pun sudah. Makanya pumpung ki soga, pumpung masih kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maulid pada malam hari ini yang kita adakan ini adalah cara yang hebat untuk menumbuhkan cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Fa insyaallah dengan cinta ini kita semua akan dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal. Tapi dengan catatan, ingat catatan, cinta itu mengikuti untuk orang laki-laki, dan ini juga termasuk bagian daripada kampanye saya juga di sini. Karena terus terang saja, Pak, ulama itu berpolitik bukan tidak berpolitik, Pak, tapi politik ulama luar biasa. Kita ini sekarang sedang dipolitiki oleh ulama, Pak. Ulama berpolitik dengan membuat maulid supaya umat berkumpul membaca sejarah Nabi. Nah, dikumpulkan umat itu oleh para ulama bukan untuk memilih calonnya, tidak Pak, tapi politiknya ulama mengumpulkan kita semua supaya Pak mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jalur maulid, jalur mahabbah, agar ada cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Karena orang tidak akan sampai kepada Allah
kecuali pintunya lewat Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini yang ingin saya sampaikan adalah tentang nyawer, Pak. Ini masih banyak. Kadang Pak orang kenega Pak Ustad Andi ke Bipakuna dangdut Pak Sotna kenega Pak. Coba saya mau tanya, kira-kira kampung, pondok sobung, kampung kau udah tanya. Bodoh nampak tak ada Pak, ke boy ngonceng dangdut, biduanita, organ tunggal, bodoh nampak tak ada? Udah. Banyak ya. Kadang sinden, bodoh nampak tak ada? Nyawer-nyawer, bodoh nampak tak ada? Banyak dia, bodoh orang nggak, entarin dia. Bodoh, sobung, bodoh, macam. Terus tahu ada. Sobung saya ngaku. Nah, tengah teh. Anda beruntung dekat dengan pondok ini. Ingat, di pondok ini adalah didikan yang sangat luar biasa. Didikan yang mengantarkan semuanya untuk sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka saya katakan tadi, rasa cinta dalam diri kita jangan sampai luput. Kepada siapa kita letakkan? Letakkan kepada Nabi Muhammad dan letakkan kepada orang-orang yang telah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Anda di sini diasuh oleh guru Anda, oleh pengasuh, oleh Kiai Said Abdullah. Adalah untuk apa? Supaya Anda sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu sekarang ikuti petuah-petuah guru-guru Anda semuanya di sini. Karena apa? Cinta inilah modal utama kita untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sampai cinta ini luput, maka berbahaya. Maka kalau kita cinta kepada orang-orang yang didurhakai oleh Allah, naudzubillah, akan dikumpulkan bersama mereka semuanya. Oleh karena itu dari sekarang tumbuhkan cinta dengan Nabi dengan mengikuti keinginan Nabi Muhammad SAW. Saya hanya ingin mengatakan, Pak, saya membaca sebuah kitab. Di kitab itu dikatakan begini, keadaan bangsa Arab sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang ke Pak, orang Arab andi kebiasaan orang Arab sebelum Islam datang ekocak kebiasaan jahiliyah. Kenapa mengocak jahiliyah? Karena ya perbuatan bodoh memang perbuatan tak masuk akal, bodoh sudah. Kalau pun orang bodoh pokoknya sudah. Mon bodoh yang sana bodoh, yaitu apa yang sana bodoh? Sobung. Subhanallah. Kalau tanya sekarang, Pak nyari PC Malarat na Banten? Malarat. Sampian alako sesare apa? Sampian kabin sesare apa? Anak keturunan. Bila nemu cuduna senang, andi geboy. Wah, mari itu geboy anak. Waria Malarat ngaluduk 24 jam. Begitu lahir anak, buang anak-anak. Orang apanya mana? Orang gila. Sampian alako nyari apa? Malarat nyari PC siang malam. Giliran oleh PC, pas PC na ibu ngetabur. Orang apanya mana? Jelas itu yang disebut dengan jahiliyah. Ngerti Pak? Ngerti Pak? Loh, kebiasaan orang-orang Arab Lombok sebelum Islam datang, sebelum adanya Nabi Muhammad, apa pekerjaannya? Atokar gara-gara hal yang sepele. Ngabus aku nih, apa ngabus? Atokar. Gara-gara canteng, atokar. Gara-gara nasi sapereng, atokar. Benar apa tidak? Tidak. Gara-gara songkok, jilbab, atokar. Bodoh. Enggak, arwah berarti kebiasaan orang sebelum Islam. Ampu atokar, ampu somalolo, mau datang ke Marongo, tak sapa, tak nyapa, bener apa tidak? Sadaretan atokar, bener apa tidak? Harum. Sehingga harum. La yadkhul jannah man qatir rahim. Tak masuk ke surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Anak moso pak, anak moso majodi, taretan atau kartanya pak, haram masuk ke dalam surganya Allah, haram mendapatkan ampunan Allah sekalipun dia meninggal dalam Ka'bah dalam keadaan sujud. Hati-hati di sini. Hati. Apa yang terjadi di sini? Sebelum Islam datang atokar, amoso. Lalu mereka suka membunuh anak laki-laki mereka, takut tak bisa beringakan. Dia membunuh anak perempuan karena aib atau malu.
Itu dulu lahir dibunuh, sekarang lebih kejam. Sebelum narembi sudah dijus kada, digugurkan. Beri jomo, beri apa yang makan luar, digugurkan haram. Dan itu anak akan menuntut nanti di hari kiamat. Dia akan mengatakan, ya Allah, aku dulu dibunuh oleh orang ini. Itu ting makna tibi. Aku dibunuh oleh orang ini, ya Allah. Tanyakan, ya Allah, apa alasannya dia membunuhku? Ketika ditanya, mana tak bisa jawab, seret ke neraka jahanam. Naudzubillah. Hati-hati, takut tak bisa ngakan, takut ngandung, takut coba, takut ini, hati-hati. Ini banyak sekarang. Baik itu kebiasaannya. Lalu kebiasaan yang lain, mabuk, judi, zina, ini semua perbuatan jahiliyah. Dan ada lagi satu perbuatan, yang perbuatan ini ternyata marak di tengah masyarakat Islam. Apa itu? Orang lambek kene kapak sebelum Islam datang, sebelum Nabi diutus. Di Ka'bah itu perempuan diperjualbelikan. Kata Pak, ayo sekian, 10 dirham, sekian dirham. Sekarang mungkin, ayo 100.000, saya ke 20.000 teloan, ayo. Lah, perempuan tadi dibeli perempuan tadi. Setelah dibeli perempuan tadi, ditaruh oleh mereka, ngundang teman-temannya, yoncong ganca-gancana, beri altar panggung, beri panggung, soro joget. Tidak menutup aurat, ada aurat, tak buka kapi Pak. Soro joget-joget, kapi orang nega toju, agak asik. Oh, pas tak lagi harta Pak, beri besek, beri apa. Itu perbuatan jahiliyah, perbuatan bodoh, perbuatan sebelum Islam datang. Ketika Nabi diutus, diberantas oleh Nabi, mengorbankan tenaga, nyawa, harta. Tiba-tiba sekarang mengaku umat Nabi, mengaku cinta dengan Nabi, menghidupkan perbuatan jahiliyah yang diberantas oleh Nabi. Kurang ajar. Jelas kira-kira Pak Bu? Jelas? Hati. Ambu, jok terus lagi ambu, oleh oneng sampean sejarahnya. Ikut siapa kira-kira? Bu, ini adat pon beb dari pangesepuh, siapa? Pangesepuh siapa? Saya nggak Fir'aun sepuh dia. Jelas kira-kira? Jelas. Paham? Baik, sebagai penutup. Kacem bon. Sebagai penutup. Karena ini adalah pondok pesantren, saya akan bawakan hadis yang sudah viral, hadis yang sudah familiar. Apa bunyi hadisnya? Ini lagi. Manis dada ilman, man isdada ilman, sapa orang isdada atambe ilman elmona, sapa orang si atambe elmona. Bu, sampian lambek montuki ya Bu. Berempat kiai si abi Bu, berempat ustad pun si abi sampian Bu. Banyak Bu, tak bisa ibito oleh ilmu. Berarti kan Pak sampean sekut antara pengajian. Oke. Pernah ngeding Bu, tebuna kiai, saya nggak ya Bu, acaca orang tak oleh. Pernah ngeding? Pernah. Acaca orang hukum apa ha? Acaca kejubuna orang riba hukum ha? Oh sampean oneng, oh alhamdulillah oleh ilmu. Oh acaca orang ini kata oleh dosa, berarti atambo man isdada ilman walam yasdad hudan, tak atambo hidayahna, tak atambo petunjuknya, pakun acaca orang. Oh lam yasdad minallahi illa bu'da. Oh ternyata si atam begelek ini kan bener ilmu, berarti saja jauh dari Allah subhanahu. Berarti Bu mensampian ngeding Bu atam bu ilmu nasampian. Oh acaca orang tak oleh pakun acaca, berarti arwah atam bu ilmu atau saja jauh dari Allah. Saja jauh. Pak nyawer tak oleh ngeding sampian. Oh tak oleh dosa. Atambo ilmu na sampian. Datang kena di kebe pakun nyawer. Berarti arwah atambo ilmu napa saja jauh antara pengajian. Saja jauh. Tahu Bu, mabudu bese tak oleh dosa.
Parlo anak masuk sekolah kontraan tado tak napa ngencem boy ka bang mekar kene ka tang 1 juta beli 1.300.000 doh tahu jo neka tak oleh haram pakun elakone berarti saya tambah kene ka ilmu apa saja jauh boleh ya Allah. Judi tak oleh haram. Makin slot ya saya boleh pulsana. Judi game online boleh dapat ada? Ada. Yo. Judi togel, judi taruhan, judi sabung ajem, judi kau leberi oncong temor poteran kenika kalau nang ale bede orang ngatu ini apa? Sap ajem kan kau dia itu harus orang langoi pak. Kalau tak ngerti kalau orang memang kira-kira udah aku tak ngerti kalau kan tahu ajem odina itu yo colet ase pak seorang langoi pak ya Allah bermaman abon pasti udah lagi dia ke sungai ya Allah arwah bisa acereng ajem kenika pak tolong laku iya pak ada tak ngerti hati-hati banyak sekarang perbuatan jahiliyah mereka punya olahraga boleh bukan tidak boleh main bal kota main voli main bal kasong karena sampean saya ngajak taruhan volleyball bakun taruhan berarti entar ke pengajian ya kira-kira oleh barokah apa sih jauh coba sekarang cek diri kita semak napa jauh ke Allah Subhanahu wa taala lihat ilmu seatambo geneka bisa diamalkan atau tidak kalau tidak diamalkan berarti diri kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala ayo pasemak abek ke Allah Subhanahu wa taala melalui jalur maulid dengan cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah itu cinta dengan Nabi Muhammad dan semua manusia wajib cinta dengan Nabi Muhammad maka kecintaan dengan Nabi Muhammad tadi itu dibuktikan dengan apa? Allah beri ajaran Nabi Muhammad berupa sholat, puasa, dilarang zina, dilarang dan lain sebagainya dan yang marak juga sekarang sebagai penutup di sini yang marak adalah tentang selingkuh. Banyak orang laki makin keneka pak, orang laki keneka kabini nama rongo, kabini natang gemes semalolo. Pada bina ngak gereja, kalau kena ada marongo, kalau kena tangke, mesem-mesem, haram, ngerti bu? Oleh sebab apa? Selanceng moso paraben pacaran haram. Pacaran tak oleh napa boleh si ampun nabi ni ampun alake haram cak apa pak bener dulu ya coba muka kita bejuri wa minal adab tak oleh aku pak akhirnya kamu hari abis berikan dulu lah cu saya nggak kok pak ini kabar kau lah Bon jelas kira-kira Pak Bu selingkuh lagi marak kenapa karena bebas sekarang ini bebas campur bu kalau tanya Bu aurat orang bina di mana Bu semua kecuali wajah dan telapak di waktu sholat ada juga ulama mengatakan di luar sholat toyib berarti menoreng binek keneka aurat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan menbode epar bungkona berarti harus epar mahram nama benih mahram nama benih sapopo men apolong bungko moso epar moso sapopo akodung na banten kuan kalau banyak nangal Allah Bu, menasapuan teras, akodung na banten Bu. Kodung. Pak, bini na akodung na banten. Kodung. Tengah. Moso epar. Sabobo, arwa taol. Le. Kadang toju teras nyari koto. Koto oleh lale mak seket bungko tade rasanya kapi. Hati-hati di sini tidak boleh haram ya. Nah, satu hadis yang ingin saya sampaikan di sini sebagai penutup daripada perjumpaan kita adalah ingat kalau yang pacaran saja itu yang masih bujang haram hukumnya dan Anda sebagai orang tua bertanggung jawab Anda adik anak para
bodo kancana lanceng deteng kabung kona se benih mahram mah lajoy assalamualaikum waalaikumsalam bu Siti bodo bu bodo nak longku ti bodo kancana ti saya enggak bu arwah kau lo ngocak lambo arwah pertama kali kalau acara bersama Tura kau lo ngocak pas makna akela bidom benih akela kancana lanceng datang Toju ederasti kancana ti makna akela bidom ada kangka bidom epak na ngocak bu neser bu tangali orang tak nyaman pakai lampu na bu aduh sajon ngerti pak haram bu man bode sampean andi anak para bode orang lanceng dateng kampung gona sambian atanya anak para bena sambian cekang kae biteng sera magi biteng aku pak boleh ampun ngerti bu man orang tua neng anak naepan neng pacaran tak larang tak tegur tak kiri dayuh orang tua na dayuh tak nyium bau na swarga apa boleh masuk jelas kira-kira melanceng para bentaun lena apa boleh ampun andi lake ampun andi bine pakun ketel kalau kayak bine orang haram la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa la yanduru ilaihim pagi akhirat kare kiamat beda telo orang keneka tak sapa la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim tak pasapora sareng Allah wa la yanduru ilaihim bentak ya besar Allah sapa saya tak sapa sapa saya tak pasapora sapa saya tak ya besar Allah saihun zane orang tua se ampun alake ampun abine pakun ketel kalake bini na orek tidak dimaafkan. Kenapa anda merusak rumah tangga orang? Kau pisahkan suami dan istri, kau pisahkan anak dengan orang tuanya. Haram. Hati di sini awas kamu itu nare subhanallah nak alai bini na orek sebab kaula nikah sebut orang datang ke kaula pak nangis lagi nak kaula goreng nangis tuulat mangka nabu na ibung ko paratin mandi aing apa cuk maing aing mandi apa minyak room kaula neser wanita-wanita karir kulaku ampun entar ka kantor room kirom mah entar ka kantor giliran celok mulai untuk lakena ya Allah lakena juga tendung room mata melo saya melo kancana saya budak kantor mangkana cek salah ki orang laki gelu bu ngerti bu oh jelas ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hadirnya kita di malam hari ini di Maulid ini bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita hadir pada malam hari ini Allah angkat semua derajat kita. Allah ampunkan semua dosa kita. Allah maafkan semua kesalahan kita. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah kabulkan semua hajat kita. Allah lunaskan semua hutangnya. Allah sehatkan badannya. Allah angkat penyakitnya, khususnya orang tua kita, guru kita Kiai Haji Said Abdullah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesehatan. Amin. Dan mudah-mudahan yang sudah berumah tangga diharmoniskan rumah tangganya, dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah,
dan dijadikan istri-istri yang taat, istri-istri yang soleha, suami yang bertanggung jawab, yang mendidik istri dan anak-anaknya. Mudah-mudahan diberi keturunan yang soleh-soleha. Adapun yang belum menikah, mudah-mudahan mendapatkan jodohnya yang soleh-soleha, yang bisa mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para santrinya mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Keluar dari pondok ini adalah pejuang-pejuangnya Allah, pejuang-pejuangnya baginda Nabi Muhammad, meneruskan daripada ajaran Nabi Muhammad, menjadi ulama al-amilin, menjadi duat al-mukhlisin bijahid Nabi wa habibika Muhammad ya Rabb. Mudah-mudahan ya Allah, ketika Engkau cabut nyawa kami, Engkau akhiri hidup kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah min khair dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man yaghfir wa yarham ya Allah ya dafi'al bala ya rahman ya dafi'al bala ya rahim. Allahumma ja'al auladana minal ulama'il amilin wa du'atil mukhlisin wa yatakallamuna bilughati sayyidil mursalin. Allahumma ja'al auladana minas salimin hafidin mahfudin barikin bijahin nabika wa habika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umurana wa umral muslimin bijahin nabika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.